Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyebab Allah menolak bala. Dengan dikatakan Allah tidak akan mengazab satu kaum sedangkan wa anta fihim. Engkau Nabi Muhammad ada di dalam mereka, ada di sisi mereka, termasuk di antara mereka. Makanya azab-azab kaum Nabi Lut, azab kaum Nabi Saleh, azab kaum Nabi Hud, azab-azab yang terdahulu tidak diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita bernisbat wa anta fihim, kita umat Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad adalah untuk kita. Nabi Muhammad adalah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa juga dimaknai dengan wa anta fihim, ketika dalam hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad, maka kok api dunia, api neraka aja nggak akan bisa membakar kita. Karena ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin Allah mengadab kita di azab dunia ataupun azab akhirat. Sedangkan Nabi Muhammad ada dalam diri kita. Kita menjalankan sunnahnya, kita mencintai beliau. Dalam hati kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayyun fi qulubina, hidup dalam hati kita Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah juga tidak akan mengadab kaum wa hum yastaghfirun, dan kaum tersebut beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hebatnya istighfar sampai Nabi Muhammad itu menyatakan, saya dalam waktu 1 hari tidak kurang istighfar saya dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Padahal Nabi Muhammad sudah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah dijamin tidak memiliki dosa sama sekali. Kalaupun Nabi Muhammad melakukan dosa, yang akan dilakukan sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalaupun. Tapi Nabi Muhammad maksum, manusia yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, ulul azmi yang paling mulia, tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali, tidak pernah melakukan kelalaian sama sekali. Itu masih istighfar tidak kurang dalam waktu 1 hari dari 100, dalam riwayat yang lain 70. Dari hebatnya istighfar, Nabi Muhammad pun ikut melakukan itu. Ya sallallahu alaihi wa sallam. Pernah Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dia itu tokoh pemimpin para tabi'in, muridnya para sahabat. Beliau ketika majelis, ada satu orang sowan silaturahim, tanya, wahai imam, doakan saya punya keturunan. Yang banyak istighfar, katanya. Ada lagi orang lain datang, imam, di tempat saya itu paceklik, sudah lama, doakan ya di tempat saya itu hujan. Yang banyak istighfar, katanya. Ada lagi yang datang, tempat saya itu sungainya kering, doakan yang banyak istighfar. Doakan saya, rezeki saya seret, yang banyak istighfar. Ini dosanya banyak, saya mau diampuni Allah, dosa saya terlalu besar, yang banyak istighfar. Berarti Iran, ini tidak ada amalan lain. Ya istighfar, yang banyak istighfar. Semua jawabannya sama. Istighfar. Iya, yang banyak istighfar. Padahal ini pemimpin tabi'in, orang alim yang luar biasa. Sampai dikatakan, kalau ada nabi setelah nabi, maka Imam Hasan Al-Basri nabinya. Ada yang gitu, dari hebatnya. Jawabannya gitu terus. Banyak istighfar. Ya gak main-main ya berarti. Santrinya tanya, lagi majelis ya kan, santrinya tanya, wahai imam, tadi semua pertanyaannya berbeda-beda, tapi semua jawabannya sama. Yang banyak istighfar. Apa dalilnya? Jawab, apakah kalian gak baca Quran? Al-Quran kan sudah jelas. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Berarti kalau punya banyak dosa, istighfar yang banyak. Yursilis sama alaikum midrara. Berarti kalau di tempatnya gak pernah hujan, banyak istighfar, turun hujan. Hujan berkah lagi. Wa yumditkum bi amwal. Yang rezekinya seret tadi itu, kerjaannya mungkin sulit dan lain sebagainya, banyak istighfar, dikasih harta yang banyak sama Allah, berkah. Wa banin, yang gak punya keturunan, banyak istighfar, punya keturunan. Ini satu ayat misalnya nih. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang istighfar. Masih ayat yang nyambung. Wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Dan dijadikan
tempat kalian yang mungkin kurang bagus jadikan seperti surga. Dari bagusnya ada perkebunannya, pertaniannya makmur, kemudian pekerjaannya makmur semuanya, sungai-sungainya juga Masya Allah luar biasa, airnya deras dan juga tidak membahayakan, rasa airnya nikmat, memberikan manfaat kepada orang desa tersebut. Kuncinya apa tadi? Istaghfiru. Banyak sekali macam-macam ilgat istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wa tub alayya, terimalah taubatku. Dikatakan oleh sahabat, saya menghitung ucapan Nabi ini. Setiap majelis beliau mulai duduk sampai berdiri lagi gak kurang dari 100. Setiap Nabi Muhammad duduk dengan sigat istighfar yang ini. Bisa juga yang paling pendek ya astagfirullah. Astagfirullah. Kalau mau banyak, mau baca 100.000, membaca 200.000, ya paling enak yang pendek-pendek itu. Astagfirullah. Tambah ya al-azim boleh, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Yang bertobat juga kepada Allah bisa. Tapi di antara macam-macam istighfar itu ada yang paling luar biasa, dijuluki Sayyidul Istighfar, pemimpin para istighfar. Jadi kalau Nabi ada pemimpinnya, Rasul ada pemimpinnya, malaikat ada pemimpinnya, ya kan? Kitab-kitab suci yang paling top juga Al-Quran kan begitu. Istighfar yang paling top adalah istighfar yang diajarkan Rasulullah ini. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku hambamu ya Allah, dan aku akan menjalankan perjanjianku denganmu semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari apa perbuatan yang telah aku perbuat. Banyak kita kan perbuatan yang buruk. U'ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aku bersyukur menyampaikan seluruh nikmat-nikmatmu yang luar biasa, dan aku juga mengadukan tentang dosaku. Tolong ya Allah, ampuni dosaku. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Pakai Sayyidul Istighfar. Dijuluki Sayyidul Istighfar, pemimpin para istighfar. Kemudian apakah ada waktu yang khusus untuk membaca Sayyidul Istighfar ini? Pagi dan sore. Jadi biasanya dibaca setelah subuh, ya. Kemudian dibaca juga sebelum maghrib. Jadi sebelum maghrib, menjelang maghrib itu juga dibaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Ada lagi yang 5 waktu. Ini juga riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Dibaca 27 kali. Dikatakan barang siapa yang membaca ini 27 kali, maka dia akan mendapatkan pahala yang didapatkan oleh wali abdal. Jadi kekasih-kekasih Allah yang luar biasa didapatkan dengan amalan yang sepele, tapi jangan dianggap sepele. Apa itu silatnya, kalimatnya? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. 27 kali. Tiap habis 5 waktu. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Saya minta ampun ya Allah untuk seluruh mukminin, seluruh mukminat. Dan enggak ke wong liya. Ini dulu dengan yang ucapkan setiap setiap 5 waktu, setelah 5 waktu 27 kali dikatakan mendapatkan pahala, kucuran pahala yang luar biasa, seperti Allah memberikan pahala kepada para wali-walinya, kekasih-kekasihnya. Luar biasa. Itu juga ada. Dan masih banyak lagi sigat-sigat istighfar yang lain. Ada yang milik Nabi Khidir dan lain-lain. Masih banyak sekali. Untuk waktu yang pas, Habib. Waktu yang pas untuk beristighfar kepada Allah. Ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Setiap saat itu pas. Tidak ada waktu larangan untuk minta ampun kepada Allah. Malah justru dipercepat. Jangan ditunda orang kalau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa minta doa. Minta doa kepada orang yang lebih soleh untuk mengistighfari dia. Karena dulu lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Allah juga menyampaikan bahwa apa? Istighfarilah mereka, wahai Nabi Muhammad. Istighfarilah mereka. Dan ketika anak-anak, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ketika sudah menyesal, mau minta ampun, menyatakan kepada ayahnya, untuk apa? Ayah, tolong mintakan ampun kita ke Allah. Istighfari kita ke Allah. Akhirnya
beliau Nabi Yakub mencari waktu di malam Jumat. Ya, taufa astaghfirulakum. Saya akan mengistighfari kalian. Tunda sampai malam Jumat, waktu yang spesial. Nah, jadi setiap saat dianjurkan, tapi lebih lagi dianjurkan waktu yang spesial. Seperti kisah Nabi Yakub dengan anak-anaknya, saudara Nabi Yusuf yang pernah menzalimi Nabi Yusuf, kemudian mau bertobat kepada Allah, minta tolong ayahnya yang Nabi ini, karena lebih soleh. Rasul, karena lebih soleh, tolong istighfari kita. Ya, tak carikan waktu yang paling spesial buat dosa-dosa kalian ini. Dosa ini gede, golek waktu sing top gitu ya. Yang top. Spending jadi. Ya, untuk istighfar ini kan termasuk fadilahnya menolak bala. Terkadang ada banyak di satu kaum ini yang istighfar juga ada, yang ingat sama Allah Ta'ala juga ada. Tapi Allah Ta'ala masih saja menurunkan bala kepada kaum tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Ada beberapa faktor, di antaranya ya, panjang kalau kita jelaskan panjang kali lebar. Di antaranya dikatakan al-bala ya'ummus salih wa talih. Bala itu merata. Allah kalau sudah nurunkan bala, sudah murka, marah, itu rata. Makanya Allah kalau mau nurunkan bala kepada kaumnya para nabi suruh keluar dulu. Nabi Lut, ketika kaumnya mau diturunkan bala oleh Allah, Nabi Lutnya suruh keluar dulu. Sehingga kaum-kaum Sodom ini yang hanya mereka yang diazab. Kaumnya Nabi Soleh suruh pergi dulu. Nabi Nuh suruh bikin kapal dulu. Ya enggak? Jadi karena kalau kamu di situ kena juga gitu. Walaupun Rasul, walaupun Nabi, makanya suruh menghindar dulu. Dikasih aba-aba dulu. Minggir dulu. Pergi dulu. Hijrah dulu, begitu ibaratnya. Nabi Nuh persiapan kapal karena sak dunia banjir sedunia kan begitu. Bikin kapal dulu. Jadi begitu. Karena itu merata, yang soleh kena, yang enggak soleh kena, yang istighfar kena, yang enggak istighfar kena. Tapi masih mending lah yang istighfar. Masih mending istighfarnya. Masih mending kenapa? Kalaupun meninggalnya husnul khotimah karena dia termasuk orang yang istighfar. Dan juga meninggalnya enggak berat kayak yang lain. Nazaknya, sakaratul mautnya. Bisa juga diselamatkan. Berapa banyak kita lihat kisah-kisah, cerita-cerita, video-video di media sosial itu. Yang lain kebakaran, satu rumah ini tidak kebakaran. Ternyata di rumahnya mungkin ada kaligrafi, ada foto-foto orang soleh, atau di rumahnya ada Al-Quran, di rumahnya ada kitab-kitab wirid, kitab-kitab ilmu, atau orangnya adalah orang soleh, suka istighfar, diselamatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti real bahwa mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah Allah marah, hati-hati. Jadi jangan sampai membuat Allah marah. Makanya hanya istighfar. Paling tidak kalau nggak satu kampung, paling tidak ada yang mewakili. Yang mewakili supaya apa? Di kampung itu tidak turun bala. Jadi di kampung tidak bala. Jadi kalau ada satu daerah, kok nggak pernah diturunkan bala sama Allah antara dua. Satu, antara Allah nggak sayang sama daerah situ. Nggak diperhatikan sama Allah. Karena termasuk tanda Allah sayang adalah ditegur. Ditegur kan ke anak kan dijewer. Kan ya, dijiwit. Kadang anak kan begitu. Sama Allah kadang hambanya juga ditegur. Ya. Nah. Yang kedua, antara di situ ada paku buminya. Di situ ada orang yang sangat soleh sehingga Allah menunda. Jangan, di situ ada orang solehnya. Saya nggak turunkan balak karena orang tersebut. Sampai dikatakan dalam qasidah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau menyatakan walaulahu bainal anami ladubbikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang ahli istighfar, yang ahli ibadah, yang ahli ilmu, maka sudah Allah robek bumi ini sudah. Allah turunkan balak, gunung sama gunung sudah dibenturkan sama Allah, sudah dibolak-balik sama Allah kayak kapas sudah. Kenapa? Dari murkanya Allah, dari marahnya Allah. Tapi sebab mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah, yang ahli istighfar, Allah nunda. Kemudian ini untuk kita kan sering melihat bencana-bencana yang ada di negeri kita, tanah longsor atau juga banjir, gempa. Apakah ini adab atau memang cobaan dari Allah Ta'ala? Tergantung. Jadi tergantung masing-masing individu, kaum tersebut atau individu orangnya. Kalau kaum tersebut, daerah tersebut, banyak kemaksiatan di kampung tersebut, banyak kesalahan di kampung tersebut, maka bisa jadi itu bentuknya azab.
bala yang sifatnya azab. Kenapa? Allah ingin menghabiskan mereka supaya tidak terlalu banyak maksiat yang di daerah tersebut. Ada kalanya orang daerah tersebut orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Nah ini berarti balanya sifatnya adalah ujian. Nah, Nabi Ayub diuji. Bukan hanya Nabi Ayub, Nabi Muhammad diuji. Seluruh para nabi, para rasul diuji. Apakah Allah marah sama mereka? Enggak. Allah ingin mengangkat derajat mereka. Jadi kadang-kadang Allah menguji kita bukan karena benci, tapi karena kasih sayang tadi yang saya sampaikan. Allah ingin mengangkat derajat kita. Dan juga Allah ingin menghabiskan dosa kita di dunia. Daripada dicuci di sana dosanya, di laundry di sana, apabila di laundry di dunia dosanya. Kan begitu. Dibersihkan di dunia dosanya daripada di akhirat nanti. Jadi bencana-bencana yang diturunkan Allah termasuk bisa termasuk bagian dari pelebur dosa gitu ya. Betul. Kata Rasulullah, walaupun pusing, flu misalnya, walaupun hanya sakit-sakit yang ringan, meriang, ya panas, itu menghapuskan dosa kata Rasulullah SAW. Batuk, itu semua menghapuskan dosa. Sampai dari hal yang paling ringan, dari sayangnya Allah kepada kita, ingin kita ini meninggal gak punya dosa. Karena manusia itu ya sifatnya sudah banyak dosa. Jadi sama Allah dikasih sesuatu yang resii gitu. Sama kayak pakaian, ada waktunya untuk dicuci. Gak selamanya juga, gak suci juga ya. Iya, gak selamanya pakaian itu dipakai terus kan, kotor pasti. Manusia juga begitu, ada waktunya dicuci. Nanti kalau sudah bersih, enak, nikmat, ada cucian. Sakit dosane, cuci lagi, bersih meneh, enak, tentram, cobaan lagi. Ya yes, begitulah. Alhamdulillah Habib, ini Masya Allah keterangan yang luar biasa. Mungkin dari teman-teman kita ada yang mau bertanya atau mengutarakan unek-uneknya kepada guru kita Habib Muhammad Farid Al-Mutahhar. Monggo, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, bagaimana sikap kita ketika ada bencana? Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat caranya kita menghadapi bencana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kira-kira bagaimana ya? Pertama, langsung sabar. Karena kata Rasulullah, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika awal dihantam dengan bala, dengan cobaan, itu langsung sabar. Bukan nanti piye meneh urip yo ngene-ngene terus. Wis lah mek piye meneh ora sabar ya ora oleh. Wis mau ndak mau sabar aja lah. Nah, ini namanya enggak sabar ini namanya. Pikir sulo jenenge. Cuman ya mau ndak mau dia sabar. Itu namanya enggak sabar. Kata Rasulullah, sabar itu ketika awal dihantam, diuji, langsung dia tabah. Awal sudah itu sabar. Ini pahalanya luar biasa. Pahalanya para nabi bisa dia dapat. Karena para nabi itu langsung sabar, langsung tabah ketika diberi ujian. Kemudian yang kedua apa? Langkah yang kedua, husnudzon. Prasangka baik sama Allah. Jangan terus kita berusaha kepada Allah. Ya Allah, apa ini? Saya salah apa ini? Saya kok diginiin kenapa ya Allah? Saya ini ngapain? Saya ini ya sudah sholat, sudah sedekah, sudah baik, sudah ini. Kenapa saya kok diuji? Ini namanya nyalain Allah ini. Gak boleh. Jadi husnudzon. Alhamdulillah. Dikasih ujian sama Allah. Berarti Allah masih ingat sama saya. Berarti Allah cinta sama saya. Berarti Allah perhatian sama saya. Saya ditegur sama Allah. Berarti ini dosa saya mau dibersihkan. Berarti ini derajat saya mau diangkat sama Allah. Atau mungkin saya harus mengkoreksi diri saya. Saya ada kesalahan yang sampai kesalahan luar biasa. Sampai Allah memberikan saya ujian yang berat seperti ini. Gitu. Jadi husnudzon pada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, banyak mendekat kepada Allah, doa. Doa kepada Allah. Ya kelasnya kita, kelas-kelas doa. Nabi Ayub dulu itu tidak berani doa. Karena merasakan kenikmatan cobaan yang luar biasa sampai tidak berani doa. Sampai istrinya tuh ngejok-ngejok terus. Ayo kamu doa, mau sampai kapan kamu begini? Kasih penyakit sama Allah, kasih ujian yang luar biasa Nabi Ayub itu. Sampai istrinya ngejok-ngejok. Akhirnya Nabi Ayub tidak berdoa, cuma nyindir aja. Rabbi ini masaniyadurru wa anta arhamur rahim. Allah, saya ini dalam keadaan yang sulit. Dan Engkau yang paling maha pengasih. Tidak, ya Allah ya Rabbi, Tuhan kami, tolonglah kami ya Allah. Hilangkanlah cobaan ini, hilangkanlah musibah ini, hilangkanlah penyakit ini ya Allah. Tidak panjang lebar. Tapi ya cuma
Rabbi inni massani yadurru. Ya Allah, saya ini dalam keadaan yang sulit. Anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang kok ya Allah. Saya tahu engkau maha penyayang. Wes ngono tok, titik. Nggak tak minta sama Allah. Ya tidak berani gitu loh. Kayak makomnya berbeda. Oh, kita ya minta aja. Minta aja sama Allah Ta'ala, enggak apa-apa. Minta aja, ngemis aja sama Allah Ta'ala. Doa yang banyak. Karena kadang-kadang Allah itu ngasih cobaan kepada hamba, ini riwayat ya. Riwayat, Allah tuh bilang sama malaikat Jibril. Ada satu hamba yang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada yang, udah, jangan dikasih ujian lagi. Saya nggak seneng dia doa terus. Saya nggak seneng dengar perintiannya orang itu. Jadi dibuat sama Allah hidupnya seneng terus. Nggak pernah susah, nggak pernah dikasih ujian. Malaikat Jibril perintah, jangan buat orang itu susah. Malaikat Jibril kan pemimpin para malaikat. Buat orang itu seneng. Saya nggak seneng. Kata Allah, aku nggak seneng dengar orang itu merintih, orang itu doa. Medeni. Iya kan? Iya. Ada lagi orang kasih cobaan lagi. Udah ya Allah, lagi. Kenapa ya Allah? Saya rindu dengar rintiannya orang itu. Saya rindu dengar doanya orang itu. Biarin Allah, biarin terus, kasih cobaan terus. Biar dia merintih terus, biar dia berdoa terus. Aku rindu dengan rintiannya doa. Ini istimewa ini. Kemudian ini Habib, untuk menolak balak juga. Kan termasuk juga adanya Nabi Muhammad SAW. Sallim barik. Kemudian cara menghidupkan ruhaniyahnya Rasulullah SAW dalam diri kita atau dalam kehidupan kita atau rumah tangga kita bagaimana? Tak kenal maka tak sayang. Itu dulu. Nggak kenal Nabi Muhammad, bilang cinta. Ya cinta dari mana? Nggak kenal. Nggak tahu. Kenali dulu. Cari tahu fisiknya. Cari tahu akhlaknya, sifatnya, sunnahnya, sejarahnya, keluarganya, sahabatnya. Apa saja yang tentang Rasulullah, cari tahu. Pelajari. Maka ketika sudah kenal, insya Allah akan timbul sayang yang beneran sayang. Karena Rasulullah sendiri mendefinisikan orang yang dicintai Rasulullah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Yang menghidupkan sunnahku, maka dia yang benar-benar cinta sama aku. Lalu kalau bilang cinta sama Nabi, tidak pernah tahajud. Bilang cinta sama Rasulullah, saya ini Rasulullah hidup dalam diri saya. Tidak pernah sholat duha, nggak pernah sholat witir, nggak pernah pakai siwak, nggak pernah iktikaf di masjid, nggak pernah sedekah, nggak pernah bakti sama orang tua. Dari mana? Hilang cinta. Iya, cinta bohong itu, omong kosong itu, nggak ada buktinya. Rasulullah sendiri mendefinisikan yang menghidupkan sunnahku, berarti dia yang betul-betul cinta sama aku. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kenali dulu, maka dengan kenal kita akan tahu bisa ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nggak bisa cinta ke Allah kalau nggak lewat Rasulullah, itu nggak bisa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kalau mereka mencintai Allah harus ikuti Nabi Muhammad. Nggak ikut Nabi Muhammad nggak akan bisa dicintai Allah. Kalau ikut Nabi Muhammad baru yuhibbukumullah, baru akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat pintu Nabi Muhammad. Sama kayak balak tadi. Ketika Nabi Muhammad hidup dalam desa kita, hidup di masjid-masjid kita, hidup di musola-musola kita, rumah-rumah kita, kampus-kampus kita, pondok-pondok kita, insya Allah Allah akan menunda balak, tidak akan menurunkan balak. Kenapa? Nabi Muhammad ada dalam diri kita, kampung kita, rumah kita, pondok kita, masjid kita, insya Allah.